Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Imago Dei. Imago artinya gambar, Dei adalah Allah. Imago Dei artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Makhluk lain diciptakan dengan berfirman. Tetapi manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 7. Yang membuat Anda berbeda dengan ciptaan lainnya adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan manusia, baik itu laki-laki maupun wanita, menurut gambarnya sendiri dalam pengetahuan, kebenaran, kekudusan, dan dengan kekuasaan atas makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Serupa dan segambar dengan Allah berarti manusia memiliki kualitas hidup yang serupa seperti yang dimiliki Tuhan, yaitu pertama, manusia memiliki roh. Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makhluk ciptaan Tuhan lain tidak memiliki roh, namun manusia ciptaan Tuhan ini memiliki roh. Hal ini berarti memungkinkan manusia diciptakan Tuhan ini untuk dapat berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Yang kedua, manusia memiliki akal budi. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi. Dengan kemampuan akalnya, manusia bisa mengklarifikasikan sesuatu, mensistematisasikan sesuatu, berlogika, melakukan penyelidikan, menyimpulkan sesuatu, bertindak berdasarkan rencana dan mengevaluasi sesuatu dengan kemampuan berpikirnya. Manusia menjadi lebih unggul dari makhluk lain dalam menguasai alam ciptaan Tuhan ini. Yang ketiga, manusia memiliki hati nurani. Hati nurani adalah suatu pengetahuan tentang suatu tindakan disertai penilaian tentang tindakan itu. Di dalam diri manusia ada sesuatu kualitas diri di mana ia mampu bertindak setelah mempertimbangkan apakah dia melakukan itu baik atau tidak baik, membangun atau justru merusak, bermanfaat atau tidak. Karena hati nurani atau suara hati berhubungan erat dengan akal budi. Maka suara hati adalah kepekaan manusia melihat sesuatu, menanggapi sesuatu, merespon sesuatu yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan lain. Yang keempat, manusia memiliki moralitas. Moralitas adalah sebuah sistem atau aturan perilaku manusia dalam bersosial yang ditunjukkan dalam etika yang baik, tanggung jawab dalam segala hal, dan berperilaku baik. Karena itu moralitas sangat berkaitan dengan masalah hubungan dengan sesama manusia lainnya. Dosalah yang menyebabkan kualitas hidup manusia mengalami kemunduran. Dosa membuat citra Allah dalam diri manusia menjadi rusak, bahkan rusak total. Tetapi kasih karunia Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, rela datang ke dunia untuk menebus segala dosa manusia dan mengembalikan citra Allah di dalam diri manusia sehingga menjadi berharga. Itu berarti pertama, manusia itu berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia itu dapat menjadi mitra kerja Tuhan. Manusia itu memiliki hubungan dengan Tuhan Penciptanya. Manusia itu memiliki kebebasan untuk taat kepada Tuhan. Semakin dalam kesadaran Anda sebagai makhluk ciptaan Tuhan akan mendorong Anda untuk terus-menerus membangun hubungan keintiman yang benar dengan Tuhan. Sehingga hidup Anda terus akan membawa kemuliaan dan hormat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Anda akan hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Makin hari hidup Anda akan dibersihkan, makin hari hidup Anda makin menuju kemuliaan. Untuk itu Anda harus bersedia merendam hidup Anda di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan terus membersihkan Anda
yang sampai pada akhirnya Anda akan siap menjadi mempelai kudusnya dengan hubungan yang penuh dengan keintiman yang abadi dengan mempelai sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang harus Anda lakukan jikalau Anda ingin bertumbuh di dalam kekudusan, menuju keserupaan dengan Kristus sebagai manusia yang sepeta dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, manusia diciptakan lebih mulia, diperlengkapi dengan rasio, memiliki unsur kekekalan, dijadikan rekan kerja Allah, dan ketidakberdosaan atau kemurnian sempurna. Maka sebenarnya tidak ada tujuan lain manusia itu diciptakan selain hanya untuk mengabdi kepada Allah saja. Namun manusia membuat pilihan jahat untuk memberontak terhadap penciptanya. Dengan demikian, Adam sebagai manusia pertama telah merusak gambar dan rupa Allah dalam dirinya, dan ia mewariskan gambar dan rupa yang telah rusak itu kepada semua keturunannya, termasuk Anda dan saya. Kabar baiknya adalah bahwa ketika Allah menebus dosa Anda, Dia mulai memulihkan cerminan Allah yang asli dalam Anda, menciptakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya melalui Yesus Kristus. Anda adalah ciptaan baru menurut gambar dan rupa Allah. Namun ciptaan baru di dalam Kristus belumlah sempurna. Untuk itu Anda harus terus mengerjakan keselamatan dengan perjuangan dalam ketaatan kepada firman-Nya, sehingga Anda terus mengalami pembaharuan sampai keserupaan Anda dengan Kristus menjadi sempurna sebagaimana gambar Allah yang sesungguhnya. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi yang sangat mengasihi saya, terima kasih untuk firman-Mu, menjelaskan suatu pengertian bahwa saya adalah ciptaan yang mulia, yang harus hidup bagi kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu Roh Kudus, bantulah saya selama hidup di atas muka bumi ini untuk melakukan apa saja yang Bapa Sorgawi kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.